Nama saya Bintang dari kelompok 2. Di sini saya sebagai moderator. Saya dan kelompok saya yaitu kelompok 2 ingin menjelaskan materi tentang perangkat lunak. Pertama-tama akan dijelaskan oleh rekan saya Triska. Ia akan menjelaskan materi tentang perangkat lunak. Selamat malam, nama saya Triska. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah perangkat lunak. Nah, di sini materi pertama kami menjelaskan perangkat lunak komputer. Sejarah perangkat lunak yaitu pertama kali digagaskan pada pertengahan tahun 1800-an oleh Charles Babbage. Pada era ini, perangkat lunak sudah dapat digunakan untuk berbagai macam fungsi sehingga tidak dipakai oleh kalangan penelitian dan akademi saja, namun juga industri dan perusahaan. Setiap komputer pasti memiliki yang namanya perangkat lunak atau software. Perangkat lunak harus dibutuhkan pada sebuah komputer untuk melakukan sebuah instruksi untuk melakukan proses pengolahan data. Saat ini perangkat lunak sudah menjadi suatu proses produksi yang sangat kompleks. Dalam pembuatan perangkat lunak melibatkan banyak orang dalam proses pembuatannya. Bentuk sederhana dari perangkat lunak yaitu aljabar boolean yang dipresentasikan sebagai binary digit atau bit, yaitu apabila dalam satu angka berarti benar atau angka 0 berarti salah. Karena cara tersebut sangat sulit, maka dengan bit mulai dikelompokkan menjadi nibble atau 4 bit, bit atau 8 bit, word atau 16 bit, double word 32 bit. Perangkat lunak software adalah bagian tidak terpisahkan pada sistem komputer sebagai jembatan dengan perangkat keras atau hardware agar komputer bisa dipakai untuk berbagai kebutuhan. Sebuah komputer, baik PC ataupun laptop, memiliki dua komponen utama, yaitu dinamakan perangkat keras dan perangkat lunak. Jenis-jenis perangkat lunak komputer. Yang pertama, jenis perangkat lunak komputer memiliki 3 kategori, yaitu sistem operasi, perangkat lunak bahasa, dan program aplikasi. Yang kedua, sistem operasi. Sistem operasi adalah perangkat lunak sistem yang mengatur sumber daya dari perangkat keras dan perangkat lunak, serta sebagai daemon untuk program komputer. Tanpa sistem operasi, penggunaan tidak dapat menjalankan program aplikasi pada komputer mereka, kecuali booting. Sistem operasi perangkat lunak yang dipakai untuk mengendalikan pelaksanaan program-program komputer. Sistem operasi mempunyai penjadwalan yang sistematis, mencakup perhitungan, penggunaan memori, pemrosesan data, penyimpanan data, dan sumber daya lainnya. Yang kedua, sistem operasi saat ini di masa modern. Yang pertama, sistem Microsoft Windows. Yang kedua, sistem Unix yang menggunakan antarmuka sistem operasi. Perangkat lunak bahasa terbagi dua, yaitu perangkat lunak bahasa pemrograman adalah software bahasa komputer yang digunakan dengan cara merancang atau membuat program sesuai dengan struktur dan metode penelitian oleh bahasa. Yang kedua, aplikasi yang sering digunakan pada pemrograman. 3. Program aplikasi. Program aplikasi merupakan program-program yang dibuat oleh suatu perusahaan komputer untuk para user atau pengguna komputer yang beroperasi dalam bidang-bidang umum seperti penerbangan, asuransi, komunikasi, toko-toko, penerbitan, dan sebagainya. Programan aplikasi adalah perangkat lunak yang dibuat dengan kemampuan dan fungsi tertentu mengikuti kebutuhan. Yang pertama, word processing software atau Word, kedua WordPad, ketiga Notepad, yang kedua presentation software, yang pertama Microsoft PowerPoint, yang kedua Keynote. Selanjutnya materi kedua akan dijelaskan oleh rekan saya yang bernama Helmi. Lanjutkan materi 1 ke materi 2, yaitu menjelaskan pengelolaan perangkat lunak. Melakukan tugas pengelolaan dan pengendalian sumber daya dalam sebuah proses sebagai berikut. Multitasking. Multitasking merupakan suatu modus dari sistem operasi. Sistem multitasking merupakan sistem yang mampu mengerjakan beberapa pekerjaan sekaligus pada saat yang bersamaan. Arti istilah sistem dianggap berkaitan erat dengan pengertian berikut: suatu jaringan kerja dari prosedur yang saling berhubungan.
berkumpul bersama untuk melakukan suatu kegiatan atau untuk menyelesaikan suatu sasaran tertentu. Komponen-komponen dalam sistem tersebut mencakup 1. Perangkat keras atau hardware, 2. Perangkat lunak atau software, 3. Prosedur-prosedur atau prosedur, 4. Perangkat manusia atau brainware, dan 5. Informasi atau information itu sendiri, serta fungsi-fungsi teknologi di dalamnya, yaitu yang pertama input, yang kedua proses atau proses, yang ketiga output atau penyimpanan atau store, dan yang kelima komunikasi atau communication. Multiprocessing merupakan penggunaan dua atau lebih unit pengolahan pusat atau CPU dalam satu sistem komputer. Istilah ini juga merujuk pada kemampuan sistem untuk mendukung lebih dari satu prosesor atau kemampuan untuk mengalokasikan tugas antara mereka. Ada banyak variasi pada teman dasar, dan definisi multiprocessing dapat bervariasi dengan konteks. Sebagian besar, sebagian fungsi dari seberapa CPU. Tim sharing adalah berbagai sumber daya komputasi antara banyak pengguna melalui multiprogramming dan multitasking. Tim sharing memungkinkan komputer-komputer besar memproses banyak tugas secara simultan dengan memberikan potongan waktu pada masing-masing tugas dan beralih dari satu tugas ke tugas lainnya dengan cepat. Tim sharing merupakan metode yang dipakai dalam sistem operasi yang memungkinkan sejumlah pemakai dapat berinteraksi dengan proses yang dibuatnya secara bergantian dengan jumlah waktu yang sama. Tim sharing merupakan pengembangan lebih lanjut dari multiprogramming. Materi 2 akan dilanjutkan oleh saudari Meli. Baiklah, saya di sini Meliani akan melanjutkan materi kedua, yaitu multithreading. Multithreading adalah suatu kemampuan yang menunjukkan beberapa kumpulan instruksi atau proses dapat dijalankan secara bersamaan dalam sebuah program. Suatu kumpulan instruksi yang akan dieksekusi secara independen dinamakan thread. Scalability dan network. Scalability secara teori memiliki arti kemampuan untuk dapat diskalakan, yang dapat diartikan bahwa jaringan komputer dapat diskalakan, diukur, disesuaikan dengan kebutuhan pengguna jaringan komputer. Bahasa yang mudah dimengerti adalah jaringan komputer dapat berkembang lebih luas, lebih besar, namun dapat juga diperkecil, disempitkan sesuai dengan kebutuhan dengan kecakupan pengguna. Baiklah, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Yohanes Siahaan. Ya, baiklah, saya akan menjelaskan materi ketiga. Sebelum saya melanjutkan materi ketiga, perkenalkan, nama saya Yohanes Siahaan, dan materi ketiga ini akan menjelaskan konsep jaringan komputer. Pengertian jaringan komputer ialah jaringan komputer adalah dua atau lebih perangkat komputer yang saling terhubung atau terkoneksi antara satu dengan yang lain dan digunakan untuk berbagai sumber data. Jadi setiap titik akhir dalam suatu jaringan memiliki tanda pengenal yang biasa disebut dengan alamat IP atau alamat media access control. Jaringan komputer, jaringan adalah jaringan telekomunikasi yang memungkinkan antar komputer yang saling berkomunikasi dengan bertukar data. Tujuan ini adalah dari jaringan komputer adalah agar dapat untuk mencapai tujuannya. Jadi setiap bagian dari jaringan komputer dapat meminta memberikan layanan servis. Pihak yang meminta menerima layanan disebut klien, dan yang memberikan mengiriman layanan disebut adalah pelayan atau server. Sejarah jaringan komputer. Sejarah jaringan ini pertama kali dimulai dari munculnya ide atau gagasan dari untuk menggunakan satu komputer secara bersama-sama. Proyek ini dijalankan oleh sekelompok riset dari Universitas Harvard di Laboratorium Bell yang dikepalai oleh Howard Aiken pada tahun 1950. Saat superkomputer berhasil diciptakan, saat itulah sistem TSS atau juga disebut timing series system juga demikian. Momen ini merupakan
salah satu sejarah penting di mana jaringan komputer pertama kali diaplikasikan. Seiring berjalan waktu, pada tahun 1982, Transmission Control atau protokol atau kita bilang sebut dengan TCP berhasil ditemukan baru, dan momen paling bersejarah lahir pada tahun 1990 di mana tim Berners-Lee mencetuskan program World Wide Web atau juga disebut WWW. Kita tahu kan WWW itu paling atas itu WWW itu untuk mencari suatu website gitu. Itulah pertama kali untuk mencari website. Dan untuk tahun-tahun berikutnya jaringan komputer mengalami perkembangan yang sangat pesat. Untuk jaringan komputer, ya kita tahu jaringan komputer itu di mana-mana sudah ada, bahkan pun di pelosok-pelosok itu pun jaringan komputer sudah ada. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan juga jenis-jenis jaringan komputer. Yang pertama itu PAN, Personal Area Network. Jenis jaringan ini mencakup wilayah yang lebih kecil, misalnya saja pada kantor dan rumah. Biasanya ini digunakan hanya untuk keperluan internet serta printer dan tidak memerlukan request yang besar untuk menggunakan jaringan. Ini biasanya dicocok ini untuk di rumah juga bisa, di kantor juga bisa, di dalam satu ruangan itu. Dan yang kedua LAN, Local Area Network. Jaringan LAN ini berfungsi untuk menghubungkan suatu perangkat jaringan dalam kondisi jangkauan yang relatif kecil. Contoh penerapan jaringan LAN yaitu sistem jaringan pada sekolah, kantor, maupun rumah. Banyak orang yang cenderung menggunakan konektivitas tertentu, terutama pada token ring dan Ethernet. Selain itu, LAN juga menyediakan teknologi jaringan wireless dengan menggunakan WiFi. Yang lebih dikenal adalah WLAN, Wireless Local Area Network. Saya akan memberikan suatu fotonya. Inilah salah satu contoh Local Area Network atau juga LAN. Jadi sini ada kita terhubung pada switch. Di sini klien dan juga ini servernya. Inilah suatu LAN. Dan yang nomor 3, Metropolitan Area Network atau juga MAN. MAN adalah jaringan yang menghubungkan antara satu perangkat komputer dengan perangkat yang lain dalam ruangan lingkup kota pada jaringan yang sama. Jenis jaringan ini lebih besar daripada LAN. Kita lihat contoh dari MAN. MAN sebenarnya ini dia satu gedung itulah suatu jaringan MAN. Satu gedung ini seperti gini, ada gedung A dan gedung B. Ini adalah kliennya, ini servernya, ini juga komputer kliennya juga. Yang keempat One Wide Area Network. One Area Network merupakan kumpulan dari LAN yang tersebar secara geografis. Jaringan WAN cenderung untuk menggunakan teknologi seperti ATM, X25 serta frame relay untuk konektivitas jarak yang lebih jauh lagi. Ini WAN ini sudah mencakupi dunia. Jadi dari negara lain ke negara lain juga sudah menggunakan WAN. Ini jaringan WAN. Jaringan WAN ini sudah memasuki LAN juga. Dan beginilah materi ketiga. Selanjutnya akan diselesaikan materi keempat yang dibawakan oleh Jesman Septu. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Septi Jesman Progia. Di sini saya akan membahas tentang menjelaskan konsep internet. Yang pertama, pengertian jaringan komputer. Jaringan komputer adalah dua atau lebih perangkat komputer yang saling terhubung atau terkoneksi antara satu dengan yang lain dan digunakan untuk berbagai sumber data. Setiap titik akhir dalam suatu jaringan memiliki tanda pengenal yang biasa disebut dengan alamat IP atau alamat Media Access Control. Endpoint dapat mencakup server, komputer, telepon, dan perangkat keras atau hardware jaringan yang lain. Jaringan komputer atau JARCOM dapat dibuat dengan menggunakan gabungan dari teknologi kabel dan wireless. Jaringan dapat bersifat private maupun publik
dalam penggunaan jaringan privat biasanya memerlukan akses user untuk memasukkan kredensial berupa kata sandi yang dimasukkan secara manual oleh administrator atau diperoleh langsung oleh pengguna. Untuk pengguna jaringan publik seperti internet, tidak dibatasi suatu akses. Baiklah, saya akan menjelaskan sejarah perangkat internet. Sejarah pertama kali dimulai dari munculnya ide atau gagasan untuk menggunakan satu komputer secara bersama-sama. Proyek ini dijalankan oleh sekelompok riset dari Universitas Harvard di laboratorium Bell yang dikepalai oleh Howard Aiken. Pada tahun 1950, saat superkomputer berhasil diciptakan, saat itulah sistem TTS atau biasa disebut Time Sharing System juga ditemukan. Momen ini merupakan salah satu sejarah penting di mana jaringan komputer pertama kali diaplikasikan. Seiring berjalannya waktu, pada tahun 1982, Transmission Control Protocol atau TCP berhasil ditemukan. Kemudian pada tahun 1984 Domain Name System atau DNS juga telah ditemukan. Dan momen paling bersejarah lahir pada tahun 1990, di mana Tim Berners-Lee mencetuskan program World Wide Web atau disebut juga dengan WWW. Dan untuk tahun-tahun berikutnya, jaringan komputer mengalami perkembangan yang sangat pesat. Baiklah, selanjutnya dijelaskan oleh rekan saya, Yohanes. Dan di sini saya akan menjelaskan manfaat internet bagi manusia. Banyak sekali manfaat internet dalam kehidupan sehari-hari. Berikut ini merupakan beberapa manfaat yang diperoleh dari penggunaan internet bagi manusia. Di dalam bidang bisnis, terkait dengan bidang bisnis sendiri, banyak sekali manfaat internet dan keuntungan yang akan didapatkan oleh manusia atau juga Di dalam bidang bisnis, terkait dengan bidang bisnis sendiri, banyak sekali manfaat internet dan keuntungan yang dapat digunakan seperti pembuatan website, usaha atau e-commerce, bisnis startup atau dengan industri kreatif yang lain. Faktor penting yang digunakan diperhatikan di sini adalah ketika Anda berinteraksi dengan internet, maka secara otomatis Anda akan terhubung dengan seluruh pengguna di seluruh dunia sehingga jangkauan bisnis menjadi luas. Bidang bisnis ini seperti kita juga online, ya kan, belanja online di Lazada, di Tokopedia, itu adalah suatu jaringan bidang bisnis juga itu. Seperti juga kita memesan Grab atau Gojek online, itu kita juga sudah menggunakan internet di dalam bidang bisnis. Yang kedua, di dalam bidang pendidikan, saya sudah menjelaskan tadi, di dalam pendidikan juga banyak juga menggunakan internet seperti kita juga, ya kan. Dalam bidang pendidikan sendiri, penggunaan internet adalah salah satu faktor yang penting yang membantu dalam proses belajar dan pembelajaran. Penggunaan dapat mengakses dan mendapatkan berbagai informasi terkait modul artikel, jurnal, pengetahuan umum, dan lain sebagainya. Sehingga setiap individu dapat menemukan berbagai hal yang melalui mesin pencari yang terhubung dengan jaringan internet yang lebih stabil atau lebih baik. Di dalam internet, di dalam bidang pendidikan ini yang kita ketahui, kita sudah melakukan Zoom atau Meet. Di perkuliahan kita itu juga sudah melakukan bidang pendidikan yang menggunakan internet gitu. Jadi kita tidak asing lagi gitu menggunakan jaringan atau menggunakan internet di dalam bidang pendidikan. Yang ketiga, bidang informasi. Saat ini banyak sekali informasi yang bermunculan melalui berbagai perangkat yang ada. Hal tersebut karena internet adalah penyedia sumber informasi yang dirasakan lebih efektif daripada kita harus menonton atau memakai media elektronik seperti radio, televisi, dan koran untuk
untuk mendapatkan suatu informasi atau berita aktual secara cepat. Sesuai dengan pengertian internet sendiri, media elektronik pada abad sekarang ini, pada abad ke-21, banyak yang cepat dengan jangkauan yang lebih luas. Misalnya saja perusahaan media cetak yang selalu memberitakan melalui surat kabar, juga membuka media channel di internet untuk mendapatkan berita tidak hanya dari lingkungan dalam negeri saja, tetapi sudah mencakup internasional. Jadi ini bidang informasi ini seperti berita begitu. Misalnya kan di YouTube kita nengok berita di TV One gitu, di Metro TV, itulah suatu bidang informasi. Atau juga kita dari Instagram kita buka untuk Medan Talk, atau di Instagram, atau kayak seperti yang saya follow di Usis Foods, atau itu berita di dalam negeri tapi berbahasa Inggris gitu. Itulah di dalam bidang informasi. Jadi pokoknya intinya di dalam bidang informasi ini adalah suatu kabar gitu, suatu kabar berita yang melalui informasi atau yang melalui di dalam jaringan, seperti ya saya bilang tadi YouTube. Jadi yang keempat, di dalam bidang kesehatan, banyak sekali referensi kesehatan dan jasa untuk layanan pengobatan secara online. Hal tersebut merupakan manfaat internet dalam bidang kesehatan. Anda cukup mencari berbagai kebutuhan seperti obat resep, gaya hidup, dan rujukan rumah sakit melalui media internet. Yang keempat ini, yang terakhir ini, bidang kesehatan ini sudah banyak kita ketahui, seperti aplikasi-aplikasi yang sudah diresmi oleh Menteri Kesehatan kita, seperti Halodoc. Itu aplikasi yang sudah diresmikan, sudah pemerintah, dilindungi pemerintah untuk menjadi aplikasi yang berguna untuk bagi manusia, bagi warga negara Indonesia. Di dalam bidang kesehatan ini pun internet itu sangat penting. Walaupun kita ketahui kesehatan, ya kan, kita tahu kesehatan, cuman berobat aja, datang itu berobat, nggak ada menggunakan internet. Jangan salah ya teman-teman ya, bidang kesehatan ini sangat penting loh. Jadi di waktu Anda sakit, data-data Anda itu akan dikirimkan ke pusat. Jadi di dalam bidang kesehatan ini pun menjadi suatu sarana atau rujukan di dalam rumah sakit. Jadi seandainya saya pribadi lah sakit, ya kan, jadi saya mau dirujuk gitu, karena rumah sakit yang saya tempatin ini tidak sanggup gitu menangani penyakit saya. Jadi rumah sakit yang saya tempatin ini akan memberitahu ke rumah sakit yang akan dirujuk. Jadi melalui internet itu mereka akan berkomunikasi. Jadi di saat itulah mereka itu membutuhkan internet jaringan ini. Dan juga sekianlah dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kata-kata kami yang kurang tidak mengenakan, atau kata-kata kami yang kurang yang jelas, karena kami ini adalah manusia yang tidak sempurna. Terima kasih. Kami mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kami akan mengundurkan diri dan saya akan memberikan kepada moderator kami, Bang Bintang. Terima kasih. Selamat malam. Jadi kesimpulannya pada materi kami, perangkat lunak perangkat yang menggunakan sistem operasi perangkat lunak bahasa program aplikasi, dan jaringan atau internet, jaringan yang menghubungkan suatu ke perangkat lain. Kalau ada teman-teman yang ingin menanyakan, silahkan diketik pada grup kelas kita. Jika ada salah kata-kata pada presentasi kami, maka dimaafkan. Dan sekian, terima kasih. Selamat malam.